Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan waktu yang ada kami pergunakan dengan baik, sehingga kami mendengarkan renungan dengan sepenuh hati kami, bukan sekedar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini renungan saya beri judul adalah berkenan kepadanya. Bahan ini saya dapatkan sekitar 3 bulan yang lalu ketika selesai saya ibadah sore waktu itu, dan besok paginya saya di toko saya baca firman dan ini yang saya dapatkan. Jadi ketika kita berbicara kata berkenan ya Bapak Ibu, artinya itu tidak ada hal yang gak mungkin kita tidak bisa dapatkan kalau kita bilang berkenan. Intinya kalau kita diperkenan itu apa aja yang kita minta pasti dikabulkan, ya kan? Kalau berkenan pastinya apa aja yang kita minta pasti dikabulkan. Contohnya adalah ketika kita menghadap presiden yang punya power paling tinggi di negara kita. Kalau seandainya Bapak Presiden kita berkenan kepada kita nih, saya yakin apapun yang kita minta itu pasti dikabulkan, kecuali kalau itu mungkin melanggar hukum, udah dijamin nggak bakal dikabulkan. Nah, sama halnya sama halnya ini ketika kita berbicara, jika Tuhan berkenan atas hidup kita, saya nggak yakin Tuhan itu tutup mata atas hidup kita. Contoh saya ambil tokoh Alkitab Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah salah satu tokoh yang dimana Allah sangat berkenan atas hidupnya. Dari mana kita tahu? Ini terungkap di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya, jadi firman Tuhannya di sini ya Bapak Ibu ya. Di mana judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Di sini diceritakan di mana saat itu Allah minta supaya Abraham itu memberikan korban bakaran persembahan. Dan itu korban persembahannya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu. Yang jadi korban itu anaknya satu-satunya, Ishak, yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun gitu kan. Tapi di situ Abraham nggak pakai mikir, pokoknya langsung jalan aja, gas gitu kan. Setelah sampai di tanah Moria, bujangnya disuruh tunggu. Terus mereka berdua jalan ke tempat yang disuruh Allah. Di jalan anaknya nanya, "Bapak, pisau sama api udah ada, tapi dombanya mana?" gitu kan. Ya logikanya begitu, nanya dombanya mana gitu kan. Lalu anaknya, ya lalu setelah dia tanya gitu, saudara tahu Abraham cuma jawab apa? Allah yang menyediakan. Singkat cerita, ketika Abraham sudah buat mezbah, Ishak udah diikat dan sudah diletakkan di mezbah. Pas Abraham mau ambil pisau dan mau ya ngomong kasar menyembelih gitu kan. Tiba-tiba malaikat bilang, "Stop Abraham, aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu untukku." Singkat cerita, yang dikorbankan adalah domba yang kesangkut tanduknya. Poin yang saya mau bagi ambil adalah gini. Ketika kita berkenan kepadanya ada satu. Poinnya adalah pertama, ada otoritas Allah dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, yang pasti poin pertamanya adalah satu, ada otoritas Allah dalam hidup kita. Kalau logikanya ya Bapak Ibu ya, bisa nggak sih Ishak itu ngelawan? Secara Ishak itu pasti lebih muda, tenaganya lebih gede dari Abraham yang udah 100 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya bisa banget, tapi Ishak itu nggak ngelawan karena ada otoritas Allah dalam hidup Abraham. Poin yang pertama yang harus diingat adalah ketika kita berkenan kepada Tuhan, dapat dipastikan ada otoritas Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, Allah pasti menyediakan. Firman Tuhannya ada dalam Kejadian 22 ayat 14 dikatakan, "Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke, yang pertama poinnya adalah ada otoritas Allah ketika kita hidup berkenan di hadapannya. Dan yang kedua,
Allah pasti menyediakan. Nah, di sini dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau boleh saya artikan bahwa ketika kita bicara gunung, kayak kita mau naik gunung kan harus preparing well. Artinya ada harga yang harus kita bayar, yaitu bangun hubungan dengan Bapa di sorga. Yaitu dengan apa? Dengan bangun mesbah keluarga kalau kita udah menikah. Dan juga ya pujian dan penyembahan sih Bapak Ibu. Biarlah kiranya 2 poin ini yang simple, tapi memang harus dipraktekin sih. Yaitu kalau ketika kita mau hidup berkenan kepadanya, yaitu 1, pasti Tuhan kasih otoritas atas hidup kita. Yang kedua, pasti Bapa itu menyediakan. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, yakin dan percaya ketika kita berkenan di hadapannya, segala sesuatunya pasti Tuhan jawab. Terima kasih, biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa, kami bersyukur buat berkat Tuhan pagi ini. Kami percaya apapun yang kami dengar pada pagi ini, kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkenan atas hidup kami, ada otoritas-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih, biarlah Roh Kudus pimpin hidup kami dari pagi hingga malam nanti. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, ada Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.